Setelah belajar membuat CRUD data, kali ini kita akan mencoba untuk membuat halaman login di website kita. Pertama, kita harus membuat tabel untuk user terlebih dahulu untuk database kita. Kita coba gunakan database yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu belajar database. Kemudian kita buat tabel baru namanya user. Nah, di sini kita akan memasukkan nama, username, dan password, berarti 3 kolom, kemudian tambah 1 ID, berarti 4 kolom. Oke, ini 4, kemudian kita create. Pertama, kita buat ID user, kemudian kedua kita buat nama, terus yang ketiga kita buat username, dan yang keempat kita buat password. Nah, di password ini kita buat varchar, username kita buat varchar, nama juga kita buat varchar, kita isi 255, 255, dan 255. Untuk ID user kosongan saja karena defaultnya dia adalah 11. Oke, selanjutnya kita centang auto increment untuk ID usernya, kemudian sisanya kita centang 0. Jadi apabila data kosong, maka tidak akan error. Lalu kita save atau kita simpan datanya. Nah, setelah table user jadi atau ada table user, jadi di belajar database ini ada 2 table nih, table siswa dan table user. Nah, di table user ini kita coba insertkan user baru, namanya misalnya administrator. Kemudian untuk username kita buat admin, dan passwordnya juga admin. Oke. Jadi, di sini, khusus untuk password, kita akan coba enkripsi data. Jadi, fungsi enkripsi adalah supaya orang kalau misalnya melihat data kita langsung, dia tidak akan langsung tahu kalau data kita tuh isinya itu. Jadi nanti outputnya adalah data acak hasil dari enkripsi. Di sini kita akan coba menggunakan enkripsi MD5. Langsung tulis saja MD, otomatis akan muncul ke MD5. Kemudian kita go. Nah, kemudian kita browse untuk melihat data yang sudah dimasukkan. Nah, di sini otomatis datanya akan ada. Namanya sudah kita masuk tadi administrator, kemudian username-nya admin, dan passwordnya adalah kode random MD5 dari admin. Setelah selesai, selanjutnya kita buat folder baru saja di htdoc, di C, sum, kemudian htdocs. Kita buat folder baru, new folder, misalnya namanya belajar login. Nah, di folder belajar login, ini masih kosong ya, jadi kita open folder terlebih dahulu di Sublime-nya, file, open folder, pilih folder belajar login. Oke, kita select folder. Kemudian yang sudah tidak kita buka, kita tutup terlebih dahulu. Nah, di belajar login ini, kita coba buat file baru, new file, simpan namanya dengan index.php. HTML, kemudian tab. Belajar membuat halaman login. Nah, di belajar membuat halaman login ini, kita coba buat halaman apabila nanti user sudah login. Misalnya kita buat H1 halaman administrator. Oke, kemudian kita buat menunya href. Pertama misalnya index.php. Kemudian kita ke home. Lalu di sini ada logout. Ini mengarah ke logout.php. Oke ya. Kemudian kita kasih HR untuk bawahnya, lalu kita kasih H3 selamat datang, koma, nama user, kemudian kita tuliskan teks di sini, halaman ini akan tampil setelah user login. Nah, misalnya seperti ini. Langsung saja kita buka di browser dengan menuliskan alamat localhost /belajar login ya, enter. Nah, otomatis halaman admin akan muncul seperti ini. Selamat datang, logout, seperti ini. Ini supaya lebih enak kita arahkan ke tengah aja ya. Style, text align, enter. Oke, kita tengahin aja semua. Nah, kira-kira seperti ini. Ada menu home dan logout. Ini adalah halaman yang diakses setelah kita login. Jadi tahap pertama untuk membuat login adalah tadi kita buat database-nya, kedua kita
buat file index setelah loginnya. Selanjutnya kita buat mengecek apakah user bisa masuk ke sini dengan menggunakan session. Jadi kita taruh session di atas, misalnya PHP, dengan menggunakan session start. Nah, ini harus ada nih. Kalau untuk login kita harus menggunakan session start. Kemudian kita cek if is set $session user. Nah, kita beri tanda seru. Maksudnya, jika tidak ada user yang login, maka kita arahkan header location login.php. Nah, jadi ini fungsinya untuk inisialisasi session, kemudian ini fungsinya untuk mengecek apakah ada session user yang aktif. Jika tidak, arahkan ke login.php. Nah, ini kode untuk mengarahkan ke login PHP. Jadi, ini kan kita belum ada user login. Otomatis kalau misalnya kita refresh, nah, dia akan mengarah ke file login PHP. Karena kita belum ada user yang masuk. Nah, selanjutnya, kita buat file baru. New file, simpan namanya login.php. Nah, di sini kita buat HTML terlebih dahulu, login ke aplikasi misalnya, atau website. Lalu di sini kita buat form, metodenya post, kemudian kita buat table aja, tr, td pertama untuk masukkan username, td kedua berikan input, tipenya text name-nya username. Kemudian tr kedua, td pertama untuk password, dan td kedua untuk input, tipenya password. Kita beri nama juga password. Lalu kita buat tr terbaru, td pertama kosongin, td kedua kita isikan button, tipenya submit. Nah, di sini kita buat login. Nah, lalu kita buat link untuk pendaftaran apabila user belum mendaftar. Kasih link href daftar.php. Nah, kita arahkan ke daftar. Oke, kita refresh. Nah, ini adalah halaman login ya. Lalu kita coba tambahkan tr di atas, kemudian td, kita berikan call span-nya 2, line-nya kita buat center. Nah, di sini kita buat H3 login user. Nah, table-nya juga kita arahkan ke center supaya ke tengah. Oke, di sini sudah jadi tampilan login-nya. Niat kita adalah kita login, kemudian cek database, apakah user ada, baru kita arahkan ke halaman indeks tadi. Tapi jika misalnya belum ada, maka kita munculkan pesan kalau login gagal. Nah, karena kita berhubungan database, seperti biasa, kita harus membuat file koneksi terlebih dahulu. Klik kanan New File di belajar login, kita simpan dengan nama koneksi.php. Nah, seperti biasa, untuk mengonekkan database, kita tinggal buat $koneksi sama dengan mysqli connect localhost, kemudian passwordnya root, usernya root, passwordnya kosong, dan database-nya tadi belajar database. Oke ya, ordai, jika gagal maka database tidak terhubung. Kira-kira seperti itu. Lalu kita include di atas
include koneksi titik PHP. Nah, sudah kita berhubung ke database. Selanjutnya, jangan lupa inisialisasi session dengan session start. Kita harus inisiasi session start di setiap halaman yang terhubung untuk login. Jadi kita harus berikan session start. Jika tidak ada session startnya, nanti dia tidak akan terbaca untuk sesi usernya yang masuk. Setelah itu, kita cek setelah body. Di sini saja. Kita buat kode PHP untuk mengecek apakah user yang login ada datanya di database atau tidak. Jika ada, kita arahkan ke indeks. Namun jika tidak ada, kita arahkan ke halaman ini kembali. Atau tidak usah diarahkan kemana-mana. Kita buat if iset $post. Nah, post data, salah satu data, misalnya username aja. If iset post username, jadi kalau ada data username dikirim, maka kita simpan variabel username sama dengan $post username. Lalu password sama dengan $post password yang dikirim. Lalu kita query-kan datanya. MySQL query $koneksi select bintang prop. Nama tabelnya adalah user, where username sama dengan petik $username and password sama dengan $password. Nah, ini sudah mengambil data. Tapi, kalau misalnya kalian langsung password dengan password yang dikirim, otomatis datanya tidak akan sesuai. Karena password tadi kita di database sudah enkripsi dengan MD5 ya. Berarti di sini juga tambahin MD5. Oke. Kita cek nih. If MySQL 6 rows. Ini maksudnya menghitung total data yang didapat dari query yang dikirim tadi. Jika lebih besar dari kosong, berarti datanya ada kan? Maka kita buat data sama dengan MySQL fetch array dari $query. Nah, langsung deh kita masukkan $session. Nah, ini data user yang login sama dengan $data langsung aja deh $data. Jadi semua data masuk ke dalam $session user. Lalu kita berikan pesan echo script alert selamat datang. Nah, di sini kita mau menampilkan nama dari usernya. Selamat datang, koma. Nah, ini kita petik satu, kemudian kita gabungkan dengan $data nama. Lalu, di sini setelah kita tampilkan alert, selanjutnya kita pindah halaman ke indeks PHP. Lalu kita klik buat location titik ref sama dengan petik 2, karena di luarnya kita petik 1, jadi dalam kita klik 2, ref index titik PHP. Oke. Else berarti kalau misalnya usernya tidak ada, kita tampilkan pesan jika username atau password tidak sesuai. Oke, selanjutnya kita langsung saja coba. Kita buka URL, enter. Nah, kita klik login dengan data asal, username atau password tidak sesuai. Kita masuk dengan data asal, tidak sesuai. Oh, passwordnya masih tampil. Ini tipenya apa nih untuk password? Oh, kurang S1. Nah, tipenya password. Kita refresh lagi, username-nya kita masukin admin, passwordnya asal ya. Kita login, gagal kan? Coba kita add dengan user yang benar, admin, dan passwordnya juga admin. Kita coba login. Selamat datang, administrator.
Oke, dia kembali ke halaman index. Jadi halaman ini bisa dibuka oleh user yang sedang login. Selanjutnya, kalau bisa login, kita juga harus bisa logout kan? Sekarang kita akan coba buat kode untuk logout. Klik kanan di belajar login ini, new file simpen namanya logout.php. Nah, kode untuk logout sangat sederhana sekali. Kita tinggal tuliskan session start, karena kita akan berusaha dengan session, kemudian session destroy. Untuk menghapuskan sesi yang ada. Jadi di sini kebetulan yang ada user kan, berarti otomatis usernya akan hilang. Kemudian kita header location ke login.php. Jadi kita arahkan lagi ke login.php. Oke, kita simpan. Lalu kita refresh dulu. Kita klik logout ya. Nah, otomatis dia akan keluar. Terus kalau kita mau tembak login lagi, index lagi maksudnya, dia tidak mau, dia harus login lagi. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau misalnya kita menggunakan header, dia tidak akan ada pesan sama sekali kan. Coba kita login lagi. Admin dan passwordnya juga admin. Oke, nah kita mau bikin ketika logout, dia ada pesannya. Jadi kita mau menggunakan JavaScript aja. Jadi di sini kita buang headernya, lalu di bawah sini, di bawah PHP, kita tuliskan script. Oke, tipenya JavaScript, kita berikan alert. Selamat, Anda berhasil logout. Lalu kita location ref sama dengan login.php. Jadi kita arahkan ke login PHP kembali. Oke, kita klik logout. Nah, selamat Anda berhasil logout. Oke. Nah, dia akan mengarah ke halaman login. Nah, jadi seperti itulah cara untuk membuat halaman login user dan memberikan hak akses. Apabila user tidak masuk, dia otomatis akan berubah ke halaman login. Terus, saat ini kita akan coba membuat halaman daftar apabila user belum punya akun. Di namanya daftar.php. Oke, kita buat file baru, simpan dengan nama daftar.php. Oke ya, buat file baru dengan cara Ctrl N atau klik kanan, new file, kemudian buat daftar PHP, lalu disimpan. Nah, karena kita akan membuat bentuk tampilannya seperti halaman login, kita copy saja login PHP ini ke daftar PHP, kemudian kita paste. Lalu, untuk bagian sini, bagian PHP-nya ini kita buang dahulu, nanti kita buat lagi. Dan di sini, login diganti jadi pendaftaran user. Nah, di atas username kita berikan nama. Name-nya nama. Oke, kata taruh daftar kita ubah jadi login. Dan ini kita ubah jadi login. Dan login button di atas kita ubah jadi daftar user. Kita refresh, nah tampilan seperti ini. Jadi kalau kita tampil login, klik daftar, otomatis pindah ke daftar user. Kalau klik login, dia akan masuk ke halaman login. Oke ya. Selanjutnya, kita tinggal masukkan kode PHP untuk aksi setelah dia selesai mendaftar. Oke, kita buat kode PHP lagi di atas form. Kita cek if inset $post username. Jadi apabila username diisi, maka kita simpan ke variabel seperti biasa. $nama sama dengan $post nama, kemudian username, post username, dan password, post password. Tapi untuk password jangan lupa kita kasih enkripsi MD5 ya, supaya dia akan terenkripsi ketika di database. Oke, selanjutnya kita buat query
MySQLi query $koneksi insert into user, dalam kurung kita akan masukkan nama, username, password, values, dalam kurung, petik $nama, koma, petik $username, koma, petik $password. Lalu kita cek jika query berjalan, maka kita tampilkan pesan script menggunakan JavaScript kembali, alert, selamat, pendaftaran Anda berhasil. Silahkan login. Nah, kalau misalnya gagal, alert, kita tampilkan pesan pendaftaran gagal. Oke ya, sudah selesai. Saatnya kita coba daftar. Kita refresh terlebih dahulu. Kita buat nama, misalnya namanya David. Nah, username-nya di sini saya mau buat David. Password-nya juga David. Oke ya, saya coba daftar user. Selamat, pendaftaran Anda berhasil, silakan login. Oke ya, kita sudah selesai daftar. Coba kita login dengan user yang didaftarkan tadi. Username-nya David, password-nya juga David. Login. Nah, selamat datang David Naista, yaitu nama yang kita masukkan tadi. Nah, otomatis akan tampil halaman administrator yang usernya kita masukkan. Tapi ada satu yang kelupaan. Di sini ada selamat datang nama user kan. Nah, kita akan rubah nama user ini berdasarkan user yang login. Jadi di halaman indeks kita kembali ke indeks. Nah, ini selamat datang nama user. Ini kita tampilkan nama user yang masuk. Caranya dengan cara tanda tanya PHP echo $session. Nah, kita tampilkan user kemudian namanya. Nah, selamat datang David Naista. Ketika logout, oke, berhasil logout, dan coba kita login sebagai admin, passwordnya juga admin, dia akan berubah, selamat datang administrator. Nah, kira-kira seperti itulah bagaimana cara membuat halaman login dan halaman registrasi, dan bagaimana cara menggunakan session. Kita akan bertemu di video selanjutnya untuk membahas hal yang lebih keren lagi tentang PHP maupun tentang website. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.